Shalom, selamat malam semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bertemu di dalam MBS online. Biarlah malam hari ini kita mau selalu semangat, selalu antusias untuk mengikuti pengajaran. Mari sebelumnya kita mau katakan pujian ini kepada Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan. Allah itu baik bagi setiap kita. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi di dalam Maranatha Bible Study dan kami senang jumpa dengan saudara sekalian. Kami tetap berdoa dan harapan kami adalah kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun. Dan jangan lupa kita ada seorang penolong yang akan kita belajar di dalam beberapa kali sesi dan kita akan belajar tentunya dengan pelan dan dengan mantap, supaya saudara dapat mengerti dan dengan jelas. Baik, sebelumnya kita akan doa. Tuhan, kami mau belajar tentang seorang pribadi yang Tuhan kirimkan kepada kami. Sehingga kami dalam hidup ini tidak sendirian, tetapi adanya seorang penolong. Dan Tuhan sudah berikan kami dalam perjanjian lama adalah seorang malaikat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, hidupkan firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan kami menjadi pelaku firman dan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan kami melakukan kehendak Bapa di surga.
Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, saudara sekalian, bahwa di dalam pelajaran STT itu namanya pumatologi. Nah, pumatologi ini nih itu tergantung dengan kita belajar bisa sampai 2 semester, 4 semester, ada yang sampai 6 semester, bahkan ada yang sampai 8, tergantung dengan program kita yang ambil. Nah, saudara sekalian, Roh Kudus sebetulnya adalah seorang penolong. Dia adalah seorang penolong. Jadi Roh Kudus itu bukan sebuah, bukan seekor, bukan sebuah benda, bukan. Tetapi seorang penolong. Artinya artinya adalah seorang pribadi yang hidup. Nah, kita lihat di sini. Kepribadian Roh Kudus itu mempunyai kepribadian. Nah, kepribadian Roh Kudus, kita untuk mengerti tentang Roh Kudus, saudara harus mengerti. Dan kemudian saudara mesti mengalami karya Roh Kudus. Roh Kudus itu akan berkarya dalam saudara. Dia akan berkarya, dia akan bekerja. Di antaranya adalah untuk kita menjadi pelaku firman. Saudara tidak bisa melakukan firman, tidak bisa. Karena kita selalu melakukan apa yang kita inginkan. Apa yang kita mau, itu yang kita jalankan. Tetapi kalau kita dengan Roh Kudus, saudara, kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Nah, itulah sebabnya kita harus mengenal, saudara harus mengenal Dia, mengenal pribadi Roh Kudus. Di samping mengenal pribadi Roh Kudus, saudara mesti mencintai Dia, Roh Kudus, sebagai seorang penolong. Jadi bukan hanya mengerti, mengalami, mengenal, tetapi mencintainya. Di samping mencintai, saudara, coba kita belajar menghargai dan menghormati Roh Kudus. Kita wajib dan wajar kalau kita menghargai dan menghormati Roh Kudus. Sebab Dia adalah seorang penolong yang diberikan kepada saudara. Masih ingat ketika Natal, ya kan, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Nah, pada waktu itu Yesus secara jasmani ada di Yerusalem, di Israel. Tetapi hari ini, saudara, Yesusnya 2000 tahun yang lalu telah kembali ke surga. Lalu Yesus mengutus rohnya. Nah, jadi saudara sekalian, Roh Kudus ini adalah seorang penolong dan seorang Immanuel. Nah, kita lihat di sini. Walaupun demikian, saudara, di dalam kalangan Kristen itu adanya keraguan terhadap oknum Roh Kudus. Ada yang ragu ini nih. Nah, kita akan lihat sebetulnya keberadaan Roh Suci ini atau Roh Kudus sebagai pribadi, P-nya besar, seorang pribadi, itu seringkali disangkali. Nah, kenapa? Karena mereka, ini kalau menurut saya, pengajaran itu belum mereka sampai ke situ. Sehingga terjadilah, nanti kita akan lihat seperti ajaran-ajaran, saya minta maaf dulu, saksi Yehova, itu dia tidak menganggap sebagai seorang penolong. Nah, sering berpikir bahwa Roh Kudus hanya kekuatan, hanya kuasa, ya kan, Tuhan saja yang tidak berkepribadian sehingga tidak memperlakukannya sebagai satu pribadi. Nah, contoh ini sudah dilakukan oleh saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah suatu kekuatan, suatu kuasa, dan kita tidak perlu memperlakukannya sebagai satu pribadi, tidak usah. Karena itu adalah sebuah kekuatan, sebuah kuasa yang tidak kelihatan. Nah, memang Roh Kudus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus mempunyai pribadi, kepribadian. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Karena berbeda dengan Tuhan, kita mencontoh ini. Seperti Bapa kan mempunyai, kita bisa lihat bahwa Bapa dan Anak dan artinya Tuhan Yesus. Maka menurut mereka Roh Kudus itu nampaknya tidak berpribadi. Itu menurut mereka ini. Nah, kita lihat di sini bagaimana
pengajaran daripada mereka tadi itu bahwa Roh Kudus tidak mempunyai pribadi. Nah, tetapi kita, ya kan, mayoritas di semua gereja bahwa percaya bahwa Roh Kudus itu mempunyai pribadi. Nah, saudara, kadang-kadang ini menurut mereka ini nih, kata Bapak itu menyeratkan seorang yang dapat dikasihi. Karena kita lihat, oh Bapak kan seperti Bapak kita hanya jasmani, bisa kita kasihi, bisa kita menghormati. Nah, jadi kata Bapak di surga itu berarti adalah seorang yang dapat dikasihi. Nah, tetapi dengan Roh Kudus, ini mereka lagi nih. Tetapi dengan Roh Kudus mereka bingung, kan tadi. Karena tidak berbentuk, ini kan saudara mengerti bahwa namanya roh itu tidak berbentuk dan tidak kita kelihatan. Tetapi, ya kan, nanti kita akan lihat pelan-pelan bahwa Roh Kudus itu mempunyai suatu pribadi. Nah, ini kita lihat bukti-bukti kepribadian Roh Kudus. Nah, kita lihat saat ini kita akan ungkapkan bahwa ada bukti-bukti kepribadian Roh Kudus. Yaitu yang pertama, Roh Kudus memiliki unsur, ini yang pertama, bahwa Roh Kudus itu mempunyai pikiran. Roh Kudus itu mempunyai intelektual. Saudara bisa buka dalam 1 Korintus 2, 10 dan 11, ada Roma 8, ada Kisah 16. Kita tidak buka, nanti terlalu kelamaan. Dan Roh Kudus itu mempunyai pengetahuan. Roh Kudus itu mempunyai hikmat. Nah, saudara, Roh Kudus mempunyai pikiran. Yang kedua, Roh Kudus itu mempunyai kehendak. Apa yang Roh Kudus inginkan itu supaya kita lakukan. Jadi saudara, dalam 1 Korintus 12 ayat 11 itu Roh Kudus mempunyai kehendak yang dikehendakinya. Nyanyian ini pun let N-nya besar, artinya Tuhan. Lalu kita lihat lagi yang ketiga, C, Roh Kudus mempunyai perasaan. Saudara perhatikan, ini seorang itu mempunyai perasaan. Dia mempunyai emosi. Contoh ini punya emosi. Roh Kudus dapat didukakan. Yang terdapat dalam Yesaya 63 ayat 10, Efesus 4, 30. Roh Kudus dapat didukakan. Dia adalah seorang yang bisa menjadi duka, menjadi sedih karena perbuatan kita. Nah, ini Roh Kudus mempunyai perasaan. Yang kedua, Roh Kudus itu mempunyai kasih. Sebetulnya Roh Kudus itu mengasihi saudara. Dia menyayangi saudara. Ingat, Tuhan utus Roh Kudus seorang penolong kepada kita yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, jadi Roh Kudus itu mempunyai kasih. Dia mempunyai kasih agape. Nah, kemudian saudara, Roh Kudus juga bisa diolok-olok, diejek, dihina oleh manusia, ya kan? Nah, ini tentunya kalau kita mengolok-olok, mengejek Roh Kudusnya itu sedih, yang jelas. Dia sedih, ya kan? Dia katakan, aku menolong kamu, ya kan? Aku ini membawa kamu kepada keselamatan. Kok aku diolok-olok dan diejek ini? Nah, saudara, ini yang paling parah adalah Roh Kudus bisa dihujat. Nah, Alkitab mengatakan dengan jelas, kalau menghujat Roh Kudus, saudara, orang itu tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak ada pengampunan, tidak ada pengampunan. Itu sudah yang terakhir. Kalau manusia ini menghujat Tuhan Yesus, engkau bukannya Tuhan, engkau segala macam, dihujat. Saudara, masih ada pengampunan. Kenapa? Kita minta kepada Bapa di surga, bisa diampuni. Saudara, ada lagi manusia menghujat Bapa di surga, dihujat segala macam. Masih ada pengampunan saudara ini. Kenapa? Karena saudara bisa minta Roh Kudus. Roh Kudus, ampuni kami karena kami sudah menghujat Tuhan Yesus, menghujat Bapa di surga. Tetapi, nah ini nih, kalau mereka menghujat Roh Kudus itu habis. Kenapa?
Karena di atas Roh Kudus nggak ada lagi yang lain, nggak ada lagi. Ya kan, nggak lagi. Itulah yang terakhir. Berarti dia menghujat di dalam alam roh. Roh Kudus mempunyai pikiran, ini kesimpulan. Roh Kudus mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi ada 3 hal ini. Ingat baik-baik, Roh Kudus itu mempunyai pikiran. Ingat, dia adalah seorang pribadi yang mengasihi saudara dan saya. Dia mempunyai perasaan, mengasihi, dan dia punya kehendak. Kehendaknya adalah supaya kita menjadi pelaku firman. Supaya kita dapat melakukan firman Tuhan. Supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Yang biasanya selama ini kehendak aku pribadi, kehendak aku semuanya aku ego. Nah, saudara, kita masuk di sini fungsi. Jadi Roh Kudus itu mempunyai fungsi. Fungsinya apa itu? Roh Kudus itu dapat berkata-kata. Nah, ini begini. Saudara jangan punya pikiran Roh Kudus itu akan berkata-kata seperti orang kesurupan, trans, lalu dia ngoceh-ngoceh, bapak coba itu. Bukan, gini-gini, lalu mukanya mulutnya berbusa-busa, bukan itu. Itu namanya kesurupan. Nah, memang roh setan bisa membuat manusia itu berkata-kata, lalu dia kesurupan, dia trans itu, ya kan, dia ngomong yang apa lagi saya tidak tahu. Tetapi saudara perhatikan, Roh Kudus memakai saudara dan saya untuk berkata-kata. Tentunya caranya lembut, ya kan, saudara, kita akan berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Yang saudara katakan itu adalah firman Tuhan dan sesuai dengan firman. Dan tidak mungkin ini tidak mungkin. Roh Kudus berkata-kata bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak mungkin. Maka saudara, Roh Kudus itu menghidupkan firman Tuhan. Sehingga dalam hidup kita bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus itu dapat membawa saudara menjadi saksi. Ketika ada anak Tuhan lagi digencet dalam pengadilan, saudara bisa lihat itu, dan sebagainya, maka Roh Kudus itu akan bersaksi. Dia akan memberitahukan apa yang kamu harus katakan, dan dia akan bersaksi. Dia bersaksi tentang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, Roh Kudus dapat mengajar segala kebenaran. Jadi kalau saudara mau tahu kebenaran, minta dengan Roh Kudus. Karena Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Jadi saudara, kita tidak tahu kebenaran. Kita pikir aku benar, kita pikir mempunyai pikiran kita benar, pikiran manusia. Tetapi saudara, minta dengan Roh Kudus. Dia akan mengajar saudara dan saya segala kebenaran. Roh Kudus dapat membantu kita dalam doa. Saudara, memang kenyataan bahwa manusia tidak suka berdoa. Siapa yang suka berdoa? Kalau kita ada masalah, kalau kita mempunyai masalah berat, ya kan, lalu kita doa. Setelah masalah hilang, doanya juga hilang. Nah, saudara, kita kalau saudara sulit untuk berdoa, minta Roh Kudus. Ya kan, Roma 8:26, maka dia akan pimpin saudara dalam doa. Terutama sekali doa dalam bahasa lidah. Karena kita perlu doa dalam bahasa lidah. Bahasa lidah itu apa itu? Bahasa lidah itu adalah membangun roh kita, membangun. Karena kita tiap hari mengalami masalah, kita tiap hari mengalami mungkin ada konflik, mungkin ada beban atau apapun. Nah, kita tidak bisa mengatasi itu semuanya. Dan kita menjadi stres dan depresi. Nah, saudara, minta dengan Roh Kudus, minta dengan Roh Kudus dari pagi sampai siang. Saudara bisa pakai bahasa lidah. Bahasa lidah itu harus sering dipakai setiap hari. Saya tidak tahu setiap jam juga boleh, ya kan, setiap ya pokoknya setiap hari itu yang sudah jelas kita sering memakai bahasa lidah tadi. Bahasa lidah itu bukan hafalan, bukan. Tetapi roh itu, Roh Kudus
Roh Kudus akan membantu saudara. Saya ulang lagi, Roh Kudus akan membantu saudara untuk berdoa. Sehingga fungsi pikiran kita itu tidak berjalan. Bukan berarti kita kesurupan, enggak. Kita bisa tahu, kita lihat dan yang lain. Tetapi Roh Kudus itu akan memberikan kata-kata bahasa asing, sehingga itu menguatkan roh saudara, membangun saudara. Nah, Roh Kudus memanggil dan menetapkan jabatan. Saudara sekalian, jangan begini, oh aku mau jadi pendeta. Saudara, jabatan itu ditentukan oleh Roh Kudus. Oh aku mau jadi ini. Saudara, itu bisa saja kehendak saudara, tetapi yang dikatakan di sini dalam Kisah Rasul 13:23, Roh Kudus menetapkan. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan menetapkan. Roh Kudus itu sama dengan Tuhan menetapkan Silas dan Paulus dan Timotius untuk dalam sebuah jabatan dan sebuah pelayanan. Nah, lanjut ke F. Roh Kudus itu mengilhami orang. Jadi saudara bukan wahyu, tetapi adanya ilham. Ilham itu sepertinya kita adanya penglihatan, ya kan, seperti ada film di depan, sehingga kita bisa menulis dialog tadi itu. Contoh, Musa menulis kitab Kejadian. Musa tahu dialog Adam dan Hawa, tahu. Adam dan Hawa 1000 tahun kemudian baru Musa hidup. Jadi Musa tidak tahu tentang Adam dan Hawa. Musa tidak tahu anak Adam itu berapa. Terus tetapi Alkitab mengatakan Adam memperanakan terus sampai kepada Nuh dan terus sampai ke bawah. Nah saudara, Musa tidak tahu. Tetapi Musa atas ilham Roh Kudus, Musa menulis 5 kitab itu. Ya kan, kitabnya pertamanya di atas itu. Nah, jadi saudara, Roh Kudus itu mengilhami. Saudara, apalagi zaman ini, saudara bisa minta dengan Roh Kudus mengilhami saudara untuk mengarang, mengaransemen atau apa lagu-lagu rohani. Ya kan, lagu-lagu gereja. Nah, lagu-lagu itu kan saudara diilhami oleh Roh Kudus dan Roh Kudus memberikan pada saudara secara gratis, cuma-cuma kan. Nah, kita yang menyanyikan lagu-lagu Kristen, lagu rohani, hidup kita tidak bergantung kepada lagu itu. Kalau orang dunia memang betul, karena mereka adanya lagu-lagunya dibajak, sehingga memang mereka perlu dilindungi hak paten mereka tadi. Tetapi kalau untuk kita sebagai anak Tuhan, Roh Kudus mengilhami saudara untuk membuat sebuah lagu. Lagu itu bagaimana kita nyanyikan, lalu mendapatkan urapan yang datang daripada Tuhan. Nah, semuanya itu kan gratis itu. Nah, Roh Kudus dapat menghibur kita. Saudara, terutama sekali di dalam kedukaan, ya kan, ada seorang yang saudara kasihi, dia dipanggil oleh Tuhan, dan hati ini sedih sekali. Dan itu wajar, tetapi saudara, Roh Kudus dapat menghibur. Dia akan memberikan penghiburan. Yohanes 14:26, saudara bisa buka nanti. Nah, jika Roh Kudus bukan seorang pribadi, ini jika bukan ini, dia tidak mungkin melakukan hal-halnya di atas tadi, tidak mungkin. Tetapi ingat sekali lagi bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi yang mempunyai yang kita katakan tadi itu yang di atas, dapat berfungsi, mempunyai perasaan dan sebagainya. Nah, kita masuk yang ketiga, kata ganti diri Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Nah, saudara sekalian, itu dikatakan dalam bahasa Yunani ekenos. Ekenos itu artinya gini, saudara bisa lihat di situ, itu he. Jadi Roh Kudus itu adalah he. He itu adalah maskulin. Dan he itu bukan it.
Kalau it itu adalah benda, ya kan? Roh Kudus bukan benda. Roh Kudus adalah seorang pribadi maskulin dan dia bukan she atau feminin. Roh Kudus itu feminin, bukan, enggak. Sudah lihat di dalam kata ekenos ini, itu adalah he, maskulin, laki-laki. Jadi tidak mungkin dia adalah wanita. Kenapa? Bapak kita adalah maskulin, Tuhan Yesus maskulin, lalu Roh Kudus tidak mungkin dia feminin, tidak mungkin dia adalah maskulin. Jadi di dalam satu tubuh Tuhan semuanya adalah melambangkan maskulin. Nah, kita masuk lagi di sini. Roh Kudus disebut seorang penolong, luar biasa. Apa artinya seorang penolong? Karena dianggap dan memang betul setara dengan Tuhan Yesus. Setara. Dan dia memang, nanti kita akan lihat, adalah setara dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Nah, kita lihat, seorang penolong dalam bahasa Yunaninya itu adalah parakletos. Parakletos artinya seorang oknum yang dipanggil untuk berdiri di sisi, di samping untuk menggantikan oknum yang lain. Jadi begini, saudara, waktu zamannya Yesus ada di bumi, ya kan 2000 tahun yang lalu Yesus kembali ke rumah Bapa di surga. Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara. Apabila dia sudah siapkan tempat, maka Tuhan Yesus akan jemput saudara. Nah, kalau sudah masih ingat, minggu-minggu lalu kita belajar tentang pernikahan bangsa Israel. Nah, kalau sudah masih ingat lagi, pernikahan itu bukan kebetulan ada pernikahan begitu, enggak. Ini adalah analogi atau persamaan bagaimana Tuhan mau menyelamatkan dunia ini. Untuk menyelamatkan dunia ini, saudara masih ingat lihat yang minggu lalu, kan saudara lihat bagaimana adanya seorang mempelai ini tadi. Nah, saya masuk di sini. Jadi saudara, Roh Kudus adalah seorang penolong, parakletos, yang berdiri di samping, ya kan, menggantikan oknum yang lain. Oknum yang lain itu siapa? Yesus. Jadi 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah kembali ke surga, maka sebelum Yesus kembali ke surga, dia ngomong dengan jelas, "Aku akan mengirimkan seorang penolong kepada kamu, sehingga kamu tidak yatim piatu." Nah, jadi saudara, di dalam perjanjian baru ini, kita tidak yatim piatu. Adanya seorang penolong dan adanya kalau Yesus dikatakan Immanuel, jadi ini sama dengan pengganti Immanuel. Hanya bedanya adalah parakletos dalam bentuk roh. Nah, kenapa roh ini? Sehingga roh ini akan bekerja luas kepada di seluruh dunia. Kalau andai kata hanya Tuhan Yesus secara jasmani, dia terbatas. Dia hanya ada di Israel, di Galilea, bolak-balik di situ kan. Tetapi pada hari ini nih, Roh Kudus itu sudah bekerja di seluruh dunia. Roh Kudus bekerja di seluruh dunia. Untuk apa? Nanti kita akan lihat. Nah, jadi Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Jadi sekali lagi, bukan kuasa, bukan pengaruh kekuatan, apalagi yang dikatakan kekuatan magis. Nah, itu tambah salah lagi. Kekuatan magis itu adalah roh setan itu. Tetapi Roh Kudus adalah oknum yang diutus menggantikan oknum Yesus Tuhan. Nah, saudara, kita terima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa ada Roh Kudus untuk menggantikan Yesus di seluruh dunia ini nih. Nah, saudara sekalian, bukti-bukti ini, nah kita lihat apakah memang betul ya Roh Kudus itu mempunyai keilahian.
ya kan, mempunyai keilahian. Nah, kita lihat pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14:16, "Aku akan mengirimkan kepada kamu seorang penolong yang lain." Nah, penolong yang lain itu apa itu? Itu dalam bahasa Yunani itu katakan alos. Alos itu yang lain dari jenis yang sama. Jadi saudara, bukan dia beda ini enggak. Kita lihat di sini, kita ambil contoh, umpama tadi ada sebatang kapur, ini kapur tadi, panjang ini kapur, lalu kita patahkan dua. Ya kan, kita patahkan dua, lalu saudara itu menjadi dua potong. Nah, itulah yang dikatakan sepotong kapur sepotong menjadi alos. Yang lain berarti sepotong yang lain, tetapi dari jenis yang sama. Dari jenis yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau Yesus Maha Kuasa, nah kita lihat Roh Kudus Maha Kuasa ada di sini, kita akan lihat, ya kan? Nah, jika Yesus adalah Tuhan, maka Roh Kudus sebetulnya adalah Tuhan. Kita akan lihat bagaimana Roh Kudus adalah Tuhan, karena dia mempunyai keilahian daripada Tuhan. Nah, saudara, dalam Kisah 5 ayat 3 dan 4, Roh Kudus disebut apa? Tuhan. Ya kan? Saudara, kalau kita mendustai Roh Kudus, artinya saudara mendustai Tuhan. Manusia bisa tidak mendustai Tuhan? Bisa, ya kan? Dia pikir Tuhan tidak lihat, ya kan? Dia bisa membohongi Tuhan. Bisa tidak kita membohongi Roh Kudus? Juga bisa. Tetapi saya jawab, kalau kita mendustai Roh Tuhan, yang rugi kita sendiri. Nah, kamu adalah bait Allah, bait rumah Tuhan. Dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu. Saudara, tubuh ini, Yesus mengatakan dalam 1 Korintus 13, ayat 16 dan 17, tubuh kita ini adalah rumahnya Roh Kudus. Jadi saudara, bukankah itu luar biasa? Jadi bait Allah atau rumah Tuhan itu bukan saja dalam pengertian hanya gedung, gereja, bukan. Tetapi saudara, apa kata Yesus? Kamu adalah rumah Tuhan. Roh Kudus diam di mana? Di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita. Bahkan kalau ada yang mau mencelakakan, membunuh atau membinasakan rumah Tuhan, maka ayat yang B, kalau sudah masih ingat, Tuhan akan membinasakan dia. Ya, saudara, Roh Tuhan itu luar biasa. Nah, tadi saya sudah katakan, Roh Kudus itu mempunyai sifat atau atribut keilahian. Roh Kudus mempunyai atribut atau sifat keilahian atau Allah. Begini, yang pertama, Roh Kudus itu maha kekal. Roh Kudus maha kekal. Artinya, Roh Kudus itu bisa satu saat dia habis, tidak bisa. Roh Kudus maha kekal. Dia sudah ada dari dulu, sekarang, dan akan datang. Sama dengan Tuhan Yesus. Sama dengan Bapa di surga. Jadi, Trinitas itu adalah maha kekal. Nah, Roh Kudus adalah maha kuasa, omnipotence. Roh Kudus itu maha kuasa nih. Jadi bukan tidak ada kuasa, maha kuasa. Saudara perhatikan di sini. Ya kan, maha kuasa. Roh Kudus itu maha tahu, omniscience. Dia tahu. Jadi saudara, sebelum kita ngomong, saudara, Roh Kudus itu sudah tahu. Dia tahu dalam pikiran saudara, dalam pesan saya, dia tahu. Roh Kudus itu maha hadir, serentak, omnipresent. Dia serentak ada di sini, dia serentak ada di ujung bumi, di utara, selatan, timur, dan barat. Maha hadir.
Roh Kudus itu maha suci. Dia bukan roh najis, itu bukan. Roh najis kita sudah tahu bahwa itu adalah rohnya iblis. Iblis itu penuh dengan kenajisan. Tetapi yang namanya Roh Kudus itu adalah maha suci. Saudara, dia membimbing saudara kepada kesucian, kepada kekudusan. Nah, saudara sekalian, kita stop dulu di sini. Ya kan, nanti minggu depan kita lanjut yang keempat, pekerjaan ilahi dilakukan Roh Kudus. Nah, kita akan lihat minggu depan, kita nyambung ini pekerjaan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Ya kan, apakah dia hanya diam-diam gitu kan? Apakah dia hanya bekerja tempat tertentu dan sebagainya. Nah, itu nanti kita lihat, kita sambung minggu depan. Saudara pastikan bisa ikut lagi, dan sebelumnya kita akan doa. Tuhan, kami terima kasih bahwa Roh Kudus adalah maha hadir, maha kekal, dan dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mempunyai pengertian, dan kalau ada di antara kami belum bisa mengerti, saudara sekalian, kalau ada di antara saudara belum mengerti, saudara buka hatimu dan saudara minta Roh Kudus hidupkan firman Tuhan. Saudara minta Roh Kudus hidupkan firman Tuhan, hidupkan. Saya kurang mengerti, hidupkan. Ketika saudara mengatakan Tuhan Yesus, ya kan, dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan supaya saya dapat mengerti dan dapat mengenal dan dapat mengasihi, dapat mencintai, menghormati dan menghargai. Karena Roh Kudus adalah seorang penolong yang Tuhan kirimkan kepada kami. Kami manusia yang maha dosa, kami itu manusia yang bejat dan tidak bisa buat apa, tetapi karena Roh Kudus menghidupkan kami, sehingga kami boleh dengan pelan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus silakan. Dan saudara sekalian, kami mau berdoa bagi saudara yang hari ini nih yang mengalami badan kurang sehat, atau dalam batinmu atau dalam pikiran saudara mengalami yang kurang sehat, kurang ada damai sejahtera Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, kami yang punya masalah, kami berdoa campur tangan Tuhan untuk kami mendapatkan kesembuhan di dalam roh kami, di dalam jiwa kami, di dalam tubuh kami. Sehingga dalam tubuh kami mendapatkan kesembuhan karena Roh Kudus tinggal dalam tubuh kami. Dan kami sadar dan menyadari bahwa tubuh kami adalah tempatnya Roh Kudus. Bukan tempatnya sakit, dan bukan tempatnya rumah sakit, dan bukan tempatnya stres ataupun masalah. Tetapi tempat untuk mengucap syukur dalam segala hal yang Tuhan kehendaki di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati saudara semua, dan biarlah kita semuanya menerima sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami semakin serupa dan melakukan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin saudara sekalian. Sampai kita jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita selalu antusias dengan pengajaran yang baru saja kita dengar dan baru disampaikan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Katakan dengan hati yang penuh dengan pengucapan syukur.